Guys, aku mau bilang ke kalian, banyak banget yang bilang kalau pramugari itu pembantu, pramugari itu pelayan, pramugari itu tukang angkat-angkat barang. Sedih banget dengar kata-kata kayak gitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Elsa. Yeay! Buat kalian yang kepo, aku mau bikin video apa? Pasti udah ada di judul ya kan? Aku kali ini mau bikin video apa aja sih pekerjaan pramugari di dalam pesawat itu, ngapain aja ya kan? Karena nggak semua orang tuh tahu. Karena semua orang tuh berpikir pramugari itu cuma duduk-duduk aja di pesawat, dia nggak punya pekerjaan, ya udahlah duduk aja, udah digaji gitu doang. Jadi aku mau bahas apa aja pekerjaan pramugari, oke? Jadi guys, buat kalian yang nggak tahu aku ngapain aja di pesawat nih, aku ceritain ya. Jadi pertama kali itu aku masuk pesawat, aku ganti sepatu dulu. Kan kalian lihat tuh kalau di bandara heelsnya itu yang tinggi, biasanya kan 7 cm, ada yang berapa senti gitu kan. Terus kalau di dalam pesawat itu mereka ganti sepatu servis, kayak sepatu taplek gitu guys. Kan ya capek lah ya kalau misal kita servis tapi pakai heels, jadi kita di dalam pesawat itu ganti guys sepatunya. Jadi kalau kita terbang itu kita bawa sepatu 2. Terus kalau udah ganti sepatu, kita melakukan yang namanya pre-flight check. Apa sih pre-flight check itu? Pre-flight check itu ngecek barang-barang yang digunakan pada saat keadaan darurat. Kita ngecek jumlahnya, ngecek kondisinya, aman nggak, tanggal expirednya berapa, kayak gitu kan. Terus kalau udah semua, kita lapor sama cabin one atau pramugari senior. Itu kita lapor semua peralatan keadaan darurat itu aman, secure, terus expirednya juga masih lama. Kalau emang expirednya udah deket, biasanya itu minta diganti guys, gitu. Setelah pre-flight check itu kita banyak-banyak memastikan kayak makanan, air mineral, kopi, gula itu udah diangkut ke pesawat, kayak es batu juga. Terus kita memastikan lagi kalau kabin di pesawat itu udah bersih, rapih, aman. Terus memastikan ini kamar mandi atau lavatory ya namanya. Lavatory itu udah ada sabun, ada tisu, airnya udah diisi kayak gitu. Kalau udah selesai kita lapor lagi sama cabin one. Kita lapor kalau seisi pesawat itu udah ready untuk boarding. Jadi setelah itu kita langsung boarding deh. Penumpang masuk, kita nolong penumpang, arahin penumpang ke kursinya. Terus kalau ada special passenger kayak ibu hamil, lansia, orang sakit, kayak gitu-gitu, kita bantu ke tempat duduknya. Terus kita tanya bawa surat dokter apa enggak, kayak gitu kan. Terus kita briefing cara penggunaan sabuk pengaman, cara pakai baju pelampung, toiletnya di mana, exit terdekatnya di mana, kayak gitu ya guys. Nah, selain briefing untuk special passenger, kita juga harus briefing untuk ibu dan bayi. Kita harus ngasih sabuk pengaman sama baju pelampung tambahan untuk bayinya, cara pemasangannya kayak gimana.
Terus kita briefing kalau terjadi keadaan darurat itu kita kayak gimana, ya kan? Terus briefing orang yang duduk di dekat jendela darurat. Karena orang yang duduk di dekat jendela darurat itu adalah orang yang membantu kita pada saat keadaan darurat ya guys. Jadi orang tersebut itu harus benar-benar paham cara pengoperasian dan kapan digunakannya jendela darurat itu. Jangan sampai guys ada kejadian di Balikpapan. Jadi setelah pramugarinya itu briefing mereka tentang pengoperasian jendela darurat, mereka itu kepo gimana sih ini cara gunanya. Terus mereka praktek deh buka itu jendela darurat. Akhirnya orang itu ditangkap, namanya di blacklist, jadi nggak boleh naik pesawat lagi deh. Kasian ya, tapi ya itulah resikonya. Salahnya macem-macem. Oh no! Bacot. Nih kalau udah selesai di briefing semuanya, terus kita hitung penumpang. Dihitung sama bayinya juga, udah cocok belum sama yang di dokumen. Terus baru tanda tangan, kalau udah kita report atau lapor ke kapten. Kapten, ini penumpangnya udah komplit, semua dokumen udah naik, kayak gitu kan misalnya. Terus kapten kasih komen kayak gini, flight attendant door close and lock. Ada juga yang flight attendant door close and cross check. Itu artinya pramugarinya disuruh untuk menutup pintu pesawat ya. Udah ditutup, terus abis itu pesawatnya pushback. Pushback itu pesawatnya mundur. Pada saat pesawat pushback atau mundur, jadi pramugarinya itu melakukan yang namanya safety demo atau peragaan pada saat keadaan darurat ya guys. Seperti baju pelampung, terus jendela darurat, masker oksigen, kayak gitu. Terus kalau udah kita cross check lagi, senior cabin 1 dari belakang, cabin junior dari depan, udah ketemu di tengah, bilang Mbak cabin ready ya. Terus kita duduk deh, duduk pakai sabuk pengaman, udah. Terus yang cabin seniornya bilang ke kapten, cabin ready. Udah ready, kita take off. Udah take off, kita melakukan yang namanya 1 minute silent review. Apa sih 1 minute silent review itu? 1 minute silent review itu gunanya untuk mengingat-ingat apa yang kita lakukan pada saat keadaan darurat. Karena pada saat take off dan landing itu saat-saat yang sangat beresiko ya guys. Kebanyakan pesawat jatuh pada saat take off dan landing. Kalau udah take off, terbangnya udah mendatar, terus ini ada tanda kenakan sabuk pengaman itu dipadamkan. Nah, itu baru boleh berdiri. Kadang itu ada penumpang waktu fasten seatbelt sign-nya belum dimatikan, mereka udah jalan-jalan, alasannya Mbak mau ke toilet, bilangnya kayak gitu. Kalau nggak gitu bayi, anak kecil, diturunin sama ibunya di lorong pesawat kayak gitu. Itu nggak boleh ya guys, karena itu masih critical phase atau fase-fase kritis pada saat penerbangan. Jadi sangat membahayakan untuk kalian berjalan-jalan di pesawat. Sebaiknya kalian duduk aja, ikutin peraturan dan tata tertib yang pramugarinya kasih ke kalian. Jangan dilanggar ya guys, kasihan mereka. Jadi setelah fasten seatbelt sign itu dimatikan, kita melakukan announcement atau memberi pengumuman kepada penumpang kalau udah boleh ke toilet kayak gitu ya. Terus setelah announcement, kita telepon
telepon. Jadi kita kontak sama captain mau makan nggak, kayak mau minum nggak, butuh sesuatu kayak gitu. Terus kita melakukan sales on board atau jualan kayak jual minuman, jual snack kayak gitu ya guys. Ada juga yang servis makanan kayak gitu juga ada. Tapi kalau di pesawat aku nggak ada ya guys, adanya di kelas bisnis. Setelah sales on board, kita boleh makan, ganti kita yang makan. Setiap 15 menit sekali kita cek cabin, penumpangnya butuh sesuatu enggak, penumpangnya ada yang sakit, atau bagian pesawat ada yang terbakar, kayak gitu. Jadi kita harus ngecek 15 menit sekali. Terus cek captain setiap 30 menit sekali. Captainnya butuh sesuatu apa enggak, kayak gitu. Ya. Habis itu kita persiapan untuk landing. Kita announcement lagi kepada penumpang kalau kita udah persiapan landing di bandara mana, kayak gitu ya. Terus kita cek kamar mandi lagi, dikunci kamar mandinya. Terus kita cek cabin, kayak jendelanya itu dibuka, terus mejanya itu ditutup. Kalau udah selesai cek cabin, bilang, kasih thumbs up cabin ready ya mbak, kayak gitu. Terus cabin one-nya itu report ke captain cabin ready ya, kayak gitu. Terus captainnya kasih komen flight attendant landing station, berarti kita harus duduk di station kita, tempat duduk kita, karena kita mau landing. Udah pesawat udah landing, udah parkir, terus captain kasih komen flight attendant door may be open. Itu artinya mbak artinya mbak wis oleh buka lawang. Kayak gitu ya guys, udah boleh dibuka pintunya. Terus report dulu ke captain, ini pintunya udah dibuka, kita boleh disembark nggak? Disembark itu mengeluarkan penumpang dari pesawat ya. Kalau captain udah bilang boleh, ya udah penumpangnya udah boleh keluar. Kalau semuanya udah keluar, terus kita ngumpulin sabuk pengaman tambahan sama baju pelampung tambahan untuk bayi tadi. Terus kita melakukan yang namanya security check. Apa sih security check itu? Jadi security check itu kita memeriksa di seluruh kabin pesawat, barangkali ada barang-barang penumpang yang ketinggalan, kayak gitu guys. Jadi kalau ada yang ketinggalan, kita panggil security, mas ada barang yang ketinggalan di kursi nomor ini, kayak gitu. Jadi yang ambil itu security guys. Kalau udah semua, kita lapor lagi ke cabin one, mbak pesawat udah ready boarding ya, kayak gitu. Jadi kita boarding lagi. Udah deh selesai, kayak gitu pekerjaan kita guys. Aku mau bilang ke kalian, banyak banget yang bilang kalau pramugari itu pembantu, pramugari itu pelayan, pramugari itu tukang angkat-angkat barang. Sedih banget dengar kata-kata kayak gitu. Jadi guys, aku mau bilang ke kalian, pada dasarnya semua pekerjaan itu melayani. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Jadi apa bedanya gitu loh sama kita, sama para pramugari? Suka dibilangin pembantu, suka dibilangin pelayan, apalagi dibilang pramugari itu tukang angkat-angkat barang, kayak gitu. Sebenarnya itu bukan tugas kita buat angkat-angkat barang,
Yang tugasnya angkat-angkat barang itu porter guys, bukan pramugari. Kita bantuin penumpang itu kalau penumpangnya cacat, ibu hamil, atau berkebutuhan khusus. Intinya special passenger. Kalau misalnya yang bawa barang itu ibu-ibu perempuan, itu kita bantulah boleh. Terus bukan cuma kita yang ngangkatin guys, kita ngangkatnya berdua. Bu, kita angkat berdua ya. Jadi kopernya itu kita angkat berdua ke atas cabin. Ini pengalaman ya guys, ada banyak banget bapak-bapak justru mereka itu nyodorin kopernya ke aku, nyuruh aku ngangkat kopernya ke atas, ke bagasi atas. Kayak mereka tuh nggak tahu malu, padahal itu mereka masih sehat walafiat, badannya itu segar bugar. Ya Allah, kayak kesel banget gitu loh sama orang-orang yang sok-sokan kayak gitu. Nggak cuma buat angkat-angkat koper aja, ada penumpang yang sok kaya lah ya, sok kaya. Mereka itu nggak mau menaati peraturan yang kita berikan. Waktu take off landing itu kan jendelanya nggak boleh ditutup ya guys. Mereka itu nutup jendela, bilangnya silau, aku nggak bisa. Terus mereka marah-marah sambil nunjuk-nunjuk aku. Mereka bilang kayak gini, aku di sini tuh aku bayar mahal. Itu suami istri bilang kayak gitu guys, sambil nunjuk-nunjuk aku, teriak-teriak di depan pesawat sambil semua orang tuh natap aku guys. Padahal emang kalau dia tuh bilangnya kalau mereka itu udah sering naik pesawat. Justru kalau mereka udah sering naik pesawat, kenapa mereka nggak ngerti peraturan yang ada di pesawat itu? Ya nggak sih? Kenapa mereka justru melanggar? Sambil marah-marah, sambil ngatain aku, kamu tuh pembantu, kamu tuh pelayan di sini. Kita raja, kamu harus hormatin aku dong, kayak gitu. Mereka marah-marah kayak gitu. Ngomong kayak gitu bolak-balik, ya Allah. Kayak aku nahan nangis guys, aku kayak sedih banget rasanya. Terus aku lapor sama cabin one-ku, Mbak, orang yang duduk di nomor sekian gak mau mentaati peraturan, saya harus gimana Mbak? Mereka malah marah-marah ke saya, nunjuk-nunjuk saya, bilang saya pembantu, bilang saya pelayan kayak gitu. Terus seniorku bilang ke kapten, sama kapten mau dikasih pelajaran lah mereka. Tapi itu keburu mau landing, akhirnya pas waktu landing mereka dipanggilin security guys, mereka ditangkap. Lega sekali, tapi abis itu aku nangis. Gimana ya? Jadi pesanku buat kalian guys, hargai apapun pekerjaan orang itu ya. Kita semua tuh sama, jangan dibedain, kamu tuh gini, aku kayak gini. Jangan kayak gitu guys, kita semua sama ya guys, tolong banget. Yeay, akhirnya udah selesai aku cerita apa aja pengalaman aku di pesawat. Ada suka, ada duka, ya kan guys, tapi itu belum semua. Buat kalian yang baru gabung di YouTube channel aku, silahkan subscribe, silahkan like, share, komen video aku. Terus tonton video aku yang lainnya juga. Kalau ada yang ditanyain silahkan komen di kolom komentar. Aku tungguin komen kalian ya guys. Sapa aku. Say hi. See you next video ya guys. I love you. Dadah. Assalamualaikum.